Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran IPA bersama Bu Titi Latifah. Kali ini kita akan mempelajari tentang suhu. Perhatikan gambar. Pernahkah kalian demam? Tentu pernah ya, ibu juga pernah, sekarang juga lagi gak enak badan nih. Saat demam, ibumu akan mengukur suhu tubuhmu. Benar tidak? Ada yang menggunakan telapak tangan, ada juga yang menggunakan termometer. Apakah definisi suhu? Ceritanya kita mau praktek nih. Di sini ada air panas. Kemudian ini air kulkas. Air dari kulkas maksudnya es ya. Kemudian yang ini air air biasa, artinya air dari keran. Petunjuk keselamatan kerjanya, hati-hati dengan air panas karena berbahaya. Nah, kemudian sebentar saja ini dicelupkan ke tangan. Jadi tangan kanan ke air hangat, kemudian tangan kiri di air es. Rasakan tingkat panas air tersebut. Kemudian kedua-duanya setelah beberapa saat, kemudian dua-duanya dicelupkan ke dalam air biasa. Apa yang kalian rasakan? Percobaan di samping membuktikan bahwa indera kita kurang baik untuk mengukur suhu. Selain itu, pada suhu yang tinggi, maksudnya yang panas, kulit kita kan bisa rusak, bisa melepuh. Makanya di sini ada kata-kata hati-hati. Suhu itu apa? Jadi suhu adalah derajat panas suatu benda. Alat ukurnya kita menggunakan termometer. Nah, ini termometer. Termometer zat cair. Ada 3 jenis termometer. Apa aja? Ada termometer zat cair, itu terdiri dari termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Kalau yang pada saat tadi yang kita sedang sakit itu adalah termometer suhu badan. Kalau yang akan kita pakai untuk di laboratorium untuk praktek adalah ini, termometer zat cair. Nah, termometer laboratorium ini ada 4 skala. Apa aja? Termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kenapa disebut termometer Celcius? Karena penemunya adalah Bapak Celcius. Begitu juga dengan Fahrenheit, berarti ditemukan oleh Bapak Fahrenheit dan seterusnya, ya. Jadi kalau kamu menemukan sesuatu, ya tulis aja nama kamu atau penemunya, ya. Nah ini, Celcius kan 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, Kelvin 100. Nah ini, kemudian perbandingannya tersebut kita perkecil. Didapatlah perbandingan 5 dibanding 4 dibanding 9 banding 5. Maksudnya apa? Kalau Celcius itu 5, ini untuk hitung-hitungan nantinya. Kalau Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin adalah 5. Sama dengan Celcius. Nah ini cara menghitungnya. Apa ini namanya rumusnya. Kita masuk ke soal saja ya. Contoh soal. 140 derajat Fahrenheit berapa Celcius? 60 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Ditukar ya. Kemudian ini, Reaumur ke Celcius dan Celcius ke Reaumur. Gimana sih caranya? Nah, ini. Ini kan yang ditanya Celcius, sorry. Yang ditanya Celcius berarti perbandingan yang tadi. Celcius itu 5 perbandingannya. Kemudian Fahrenheit 9. Jadi Celcius yang di atas, kemudian Fahrenheit yang perbandingan di bawah, ya yang 9. Kenapa? Kemudian 140 kurangi 32. Nah, kenapa harus dikurangi 32? Ingat, 32 adalah titik terbawah dari Fahrenheit. 140 dikurangi 32 berapa? Kemudian hasilnya dikali dengan 5/9. Hasilnya 60 derajat. Begitu. Bu, kok sama ini mata pelajaran IPA apa matematik? Ya memang kalau IPA khususnya fisika itu ya urusannya dengan matematik begitu.
Sekarang dibalik, kalau yang 60 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Lihat perbandingannya. Kalau tadi 5/9, kalau sekarang dibalik. Kenapa? Karena Fahrenheit yang ditanya. Fahrenheit yang ditanya berarti Fahrenheit yang di atas, perbandingannya 9. 9/5. Bisa dikali langsung 60. 60 bagi 5 kali 9. Ditambah 32. Kenapa harus 32? Karena ingat, 32 adalah titik terbawah dari Fahrenheit. Begitu. Sekarang berikutnya. 20 derajat Reaumur, berapa Celcius? Ya. Nah, tadi Celcius itu kan 5. Ya, 5. Nih, Fahrenheit 9. 9. Celcius 5. 5. Oke. Reaumur 4, berarti yang di bawah 4. Kemudian dikali 20, sama dengan 25. Kok tidak ada tambahan 32? Ingat, titik terbawah Reaumur adalah 0. Sama dengan titik terbawah Celcius, yaitu 0. Di sini, kalau Fahrenheit kan titik terbawahnya 32. Oke, ngerti? Oke. Nah, sekarang kita balik lagi. 25 derajat Celcius, berapa Reaumur? Benar nggak sih hasilnya? Ingat, yang ditanya Reaumur, berarti yang di atasnya perbandingannya mana? 4 atau 5? Ya, kalau Reaumur yang ditanya berarti 4/5. 5 dari mana? Perbandingan Celcius. 4 dari mana? Perbandingan Reaumur. Oke, yang tadi. Yang tadi. Kemudian ini. 4/5 dikali 25 yang tadi. Berapa? Ya 20, sama kan berarti. Oke, ngerti ya? Mudah-mudahan ngerti. Nah, kalau sekarang ini gampang banget kalau untuk urusan Kelvin. 10 derajat Celcius berapa Kelvin? Dan dibalik, 293 Kelvin berapa Celcius? Perlu kalian ingat, kalau tadi Fahrenheit titik terbawahnya 32. Sekarang kalau Kelvin 273. Jadi kalau misalnya 10 Celcius berapa Kelvin? Gampang. Kenapa? Ini perbandingannya sama-sama 5. Ingat tadi, Celcius 5, Kelvin juga 5. Kalau Reaumur 4, kalau Fahrenheit 9. Jadi kalau sama-sama 5 gimana? Ya udah aja, gampang. 10 tinggal tambah 273. 273 dari mana, Bu? Tadi. Ingat, titik bawah Kelvin adalah 273. Oke, gampang. Sekarang kalau kebalik. Kalau tadi ditambah, berarti sekarang dikurang. 293 Kelvin berapa Celcius? Nah, sama. Titik bawah Kelvin berapa? Oke, jadi tinggal dikurang. Oke, understand? Gampang kan ya? Ingat, fisika itu gampang. Sekarang latihan soal. Latihan soal ini nanti kerjakan di buku catatan ya. Ini udah Ibu screenshot, kemudian Ibu tayangkan. Nanti dikerjakan di buku latihan. Di buku catatan. Ini juga. Kalau yang tadi, maaf, ini rel kereta dibuat kendur. Diberi celah agar tidak rusak seperti ini, begitu ya. Oke, nah ini agar tidak rusak pada saat pemuaan atau penyusutan, diberi celah nih si rel kereta. Kemudian ini untuk jembatan, ini beri celah juga supaya tidak bengkok. Ini dikasih sendok supaya tidak pecah. Jadi pada saat penuangan air panas kita kasih sendok di gelasnya. Kemudian untuk botol, ini bukan iklan ya. Botol tersebut airnya tidak penuh, zat cairnya yang akan diisi tidak penuh tapi diberi ruang. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Ini harinya. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.